Ditembak itu ada tiga. Agak naik abang. Ditembak itu ada 3 kali beda-beda tempat. Ya tapi alhamdulillah mungkin saya masih dilindungi. Kenapa kok nggak mati? Dibacok berkali-kali, ditembak berkali-kali. Kenapa kok mau nggak mati-mati? Ilmunya apa? Sebelum ke Mas Hatta, nanti saya pengen ini tokoh kita, Maung Hercules. Tepuk tangan untuk Maung Hercules. Berdiri Maung. Saya butuh kesaksian dari Maung ini. Sini Maung, disapa dulu Maung, salam dulu Maung sama jamaah. Tuh, salam, ucapkan salam Maung untuk kawan-kawan kita di sini. Terima kasih. Udah hidup Maung. Terima kasih saya diberi kesempatan oleh Apa? Abah Gus Miftah, pemimpin Pondok Pesantren Ora Aji. Terima kasih Abah Gus Miftah. Sama-sama Maung. Maung, ini kemarin saya ditanya pas berita Maung viral. Katanya bener gak sih itu Maung Hercules dibacok gak mati? Maung cerita. Pernah dibacok berapa kali, pernah ditembak berapa kali? Ya dulu masih jadi gelandangan lah. Tapi sebelum menjadi gelandangan pernah juga ada di satu tempat, dia tempat militer. Ya pernah ikut pendidikan apa segala, sehingga keluar dari situ menjadi gelandangan. Pas kerja di militer emang digaji berapa kok keluar jadi gelandangan? Waktu itu nggak ada gaji. Oh nggak ada gaji? Ya gaji ini sedikit. Jadi jadi gelandangan di Jakarta lah. Terus gelandangan berapa tahun? Ya gelandangan itu hampir 15 tahun ya. 15 tahun. Yang dimaksud gelandangan tuh punya penghasilan nggak mau? Ya penghasilannya besar. Oh berapa? Tapi gelandangan bukan gelandangannya kita nyopet orang apa, nyuri apa enggak. Jujur Maung di Oraji jujur. Maung itu pernah nyopet nggak? Oh enggak apa itu pantangan itu. Pantangan lagi. Supaya orang tahu. Maung pernah nipu nggak? Nipu juga pantangan itu. Nggak boleh itu. Maung pernah meras orang nggak? Wah pantangan itu. Pantangan. Jadi Maung Hercules ini kalau ada gempa bumi, musibah banjir dan seterusnya, itu kalau bawa sumbangan nggak tanggung-tanggung, 5 truk, 6 truk. Makanya Maung ini pernah bersaksi di pengadilan, kalau saya pernah meras orang, saya siap dihukum mati hari ini juga. Karena dulu Maung pernah disidang, kemudian ditanya sama hakim yang jadi korban, kamu pernah ketemu Hercules nggak? Nggak pernah. Pernah lihat Hercules? Pernah. Di mana lihatnya? Di TV. Pertanyaannya, kok bisa kamu diperas sama Hercules? Ternyata yang meras bukan Hercules. Maka waktu itu Hercules bilang, kalau saya meras sekali, silakan hari ini saya ditembak mati. Itu prinsip yang harus dipegang oleh santri Ora Aji. Nah, Maung waktu jadi gelandangan penghasilannya berapa? Ya kebetulan pada saat kita jadi gelandangan itu, ya memang hampir daerah lamba hitam di Jakarta itu kita kuasai semua ya. Pasukan Maung waktu itu berapa? Ya ada lumayan lah, ada pokoknya hampir ratusan lah. Ratusan tapi orang pemberani semua. Pemberani semua, siap mati semua. Siap mati semua. Kalau sekarang pasukannya berapa? Wah, yang kemarin mau ngawal Abah di Jakarta itu berapa? Kalau sekarang kalau di total ya ada juta lah ya ada ya. Sepulau Jawa? Ya Jakarta Banten? Jakarta Banten Jawa Barat. Itu pakai KTA? BerKTA. Dan siap mati semua? Ya kalau memang itu keadaan terpaksa memang harus dipaksakan ya apa boleh buat kan gitu. Mati aku. Maung waktu jadi gelandangan waktu itu yang tadi bilang gelandangan kok udah punya penghasilan per malam, penghasilan Maung waktu itu berapa? Karena memang Mbak, karena memang daerah Lambak Hitam ini tinggal tergantung kita nih aja. Kita nih kalau memang berani mati ya pasti daerah Lambak Hitam itu pasti dikuasai oleh kita. Tentunya di dalam daerah Lambak Hitam ini ada bermacam-macam, kayak semacam ada judi, ada tempat minuman-minuman, banyak orang mabuk-mabuk, macam-macam di dalam itu. Termasuk prostitusi? Termasuk itu semua. Tapi di dalam itu hampir setiap malam orang mati. Ada orang mati? Hampir setiap malam. Perkelahian, pembunuhan itu setiap malam itu terjadi terus-terus.
Lah Maung waktu itu dari gelandangan dapat penghasilannya dari mana? Satu malam itu bisa 1 juta, bisa 1 juta. Tahun berapa itu Maung? Tahun 90, 91, 92, tahun 89. Tahun 90 penghasilannya semalam 1 juta. Gus Reza, 90 itu harga motor berapa? Antar motor baru. Belum punya apa-apa juga. Tahun 90 itu harga motor baru sekitar 700.000. Penghasilannya sudah 1 juta. Berarti 1 bulan 30 juta. Pertanyaannya uang itu dari mana mau? Uang itu dari perjudian. Dari perjudian. Karena di dalam tempat Lambah Hitam ini perjudian tuh kayak kasino. Oh. Macam-macam perjudian di dalam tuh. Karena kita di situ ya tadi saya bilang kan, bagaimana kitanya yang penting asal berani mati, ya, berani bertarung, berani bersaing. Nah, kita dikenal di situ pasti dapat jatah besar kan. Oh begitu. Pertanyaan begini Maung, pengalaman apa di dunia malam waktu itu yang tidak bisa Maung lupakan? Ada kejadian apa yang tidak bisa dilupakan? Dari semua pengalaman yang ada. Ya pengeroyokan, pembacokan, hampir setiap Maung malam. pernah cerita sama Abah katanya pernah ditembak dari jarak 1 meter. Ya pernah ditembak 1 meter sampai berapa peluru ya, tapi itu bukan sekali ya, ada beberapa kali ya. Termasuk, tapi mohon maaf, salah satunya mengenai mata Maung itu ya. Termasuk salah satu mata yang sebelah kanan itu cuman tembakan 6 peluru. Cuma matanya. Sebentar Maung, dia aja sama saya begini, Bah, saya pernah ditembak dari jarak 1 meter, 6 peluru. Kenapa Maung? Kena mata saya, tembus. Enggak, cuman bola matanya saja yang pecah. Ya Allah. 6 peluru 1 meter bro, dor. Ora apa-apa. Bayang no. Lah kowe ngono kaget ta kandhani. Maung Hercules kena matanya nggak apa-apa, kepalanya cuman pecah bola matanya katanya. Kowe dore kaget, kowe ya lucu mbok niki. Kaget sing sikile cangkeme, kaget aku. Jantung gini dodor ning cangkem tak kandhani. Masya Allah, itu sering kali Maung seperti itu. Ya ditembak itu ada 3. Agak naik Bang. Ditembak itu ada 3 kali beda-beda tempat. Ya tapi alhamdulillah mungkin saya masih dilindungi. Kenapa kok nggak mati? Dibacok berkali-kali, ditembak berkali-kali. Kenapa kok mau nggak mati-mati? Ilmunya apa? Mungkin apa waktunya belum tiba. Wow, keren bro. Kalau yang ngomong Gus Reza, kenapa gak mati-mati Gus? Belum tiba. Kalau yang ngomong Gus Alam, biasa. Yang ngomong Gus Ipang, biasa. Yang ngomong Gus Yusuf, biasa. Kenapa Gus Yusuf mboten mati-mati? Dereng wancine Gus. Gus Alam, napa mboten mati-mati? Belum waktunya. Yang ngomong siapa? Maung Hercules, coba. Wow, keren bro. Maung, sampai kemudian akhirnya pengen belajar ngaji, macam-macam, alasannya apa? Karena begini, setelah saya mualaf ya, tahun 90 saya sudah mulai belajar doa, belajar sholat ya. Jadi ya mulai kita ingat, karena umur itu kan makin kesana makin berkurang, menjadi muda, umur itu makin bertambah menjadi tua. Karena disitulah saya sadar bahwa kita hidup ini sementara. Karena kita tidak akan hidup selama-lamanya. Wow. Ya, jadi hidup sementara di dunia ini ya pasti ada dosa yang sengaja berbuat dan sengaja tidak berbuat. Ya kalau memang Allah masih kasih kita kesempatan untuk kita perbaiki, memberi kesehatan yang sehat, untuk kita merubah langkah-langkah yang dari tidak baik menjadi baik, ya kita harus tahu bahwa hidup ini adalah hidup sementara. Tepuk tangan untuk Maung Hercules. Waktu itu Maung nikah. Ada apa yang mau nikah dengan preman besar Tanah Abang waktu itu Maung? Dan kenapa kok jatuh cinta sama Maung? Ini yang jomblo-jomblo biar semangat Maung. Ya kebetulan tadi juga istri saya ikut. Loh tadi ikut Pak? Tadi ikut. Kok gak ketemu sama Abah? Iya belum, enggak sempat tadi. Ini kan udah ini
Rombongan bawa anak apa kan? ke hotel sekarang? Ponakan sekarang mereka ke hotel. Oke. Itu kenapa yang jatuh cinta Maung sama mbaknya atau mbaknya sama Maung? Kebetulan waktu itu Gus, waktu itu kan saya memang masih bujangan kan. Ya jadi kita ketemu pertama kali itu memang saya jarang tidur kan? Jarang tidur. Jarang tidur, main sana sini. Semua daerah lambah hitam di Jakarta itu kan macam-macam jenis di berbagai tempat itu ada kan? Karena di situ semua kita udah dikenalkan. Akhirnya tidur itu paling setengah jam, sejam. Waktu itu dihabisin hampir 20 jam itu dihabiskan untuk ya ke sana kemari kan. Terus di suatu saat ada mama angkat saya punya adik. Cewek. Nah, punya adik, punya anak. Oh, janda. Nah, punya enggak? Mama angkat saya punya adik, punya anak. Oh, adiknya punya anak. Nah, adiknya punya anak. Oke. Istri saya itu sekolah waktu itu SMP kelas 2, SMP kelas 3, baru SMP baru lulus mau masuk SMA. Dia libur, dia main ke Tanaban. Oh, terus ketemu sama Maung. Nah, dia main ke Tanaban. Saya udah ada seminggu nggak mandi. Oh. Nggak karu-karu udah pelepotan gitu loh. Terus? Saya datang, istri saya lagi sama kakaknya lagi makan. Terus saya lihat, ada cewek dua orang, siapa ini gitu kan? Terus? Nah, saya masuk ke kamar mama angkat saya itu, saya tanya mama angkat saya, Mimi, itu anak perempuan tuh siapa itu punya anak? Bilang anak saya lah katanya. Oh. Kan mama angkat saya itu gemuk kan, mungkin ada 120 kilo atau 150 kilo. Mamanya? Mama angkat saya itu. Oh. Saya tonjok ini, tonjok tangannya yang sebelah ini. Saya tonjok, dia bilang, aduh, teriak-teriak gitu lah. Terus? Terus maaf ya, kontol gitu. Gemes aku. Jadi saya tonjok kan, kontol. Terus? Jangan diulangi lagi. Nanti abah ikut-ikutan. Jadi ini kan saya ikut gini kayak abah ini udah. Jadi kan masa kok anaknya mami kok saya nggak pernah tahu gitu loh. Oh. Padahal waktu itu Maung umur berapa? Saya umur waktu itu udah hampir 40. Hampir 40. Istrinya kelas 3 SMP berarti umurnya sekitar berapa? 16? Mau 16. Oh, 16. Maka itu ingat kalian ya. Nikah tua atau nikah muda itu bukan masalah. Yang masalah adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Iya. Terus akhirnya menikah. Kalau kemarin tanya lagi begini, Gus, boleh nggak saya menikah dengan anak sekolah? Saya bilang nggak boleh. Terus gimana? Nunggu pulang dulu. Belum pulang dinikahi. Akhirnya dari itu menghasilkan anak-anak yang sekarang sekolah di mana mau di Amerika. Akhirnya ternyata jodoh. Akhirnya saya suruh berhenti, nggak boleh lanjutin sekolah SMA kan. Oh. Akhirnya kita nikah. Akhirnya mempunyai anak 4. Wow. Sekolahnya di mana aja? Ini biar tahu ini. Anaknya mau sekolahnya di mana aja? Yang pertama perempuan. Kuliah di Canberra, Australia. Kuliah di Canberra, Australia. Ayo. Yang kedua di Amerika, laki-laki. Yang kedua di Amerika. Amerikanya mana mau? Amerikanya ini apa? California. Di California. Besok Abah tanggal 20 Desember ada undangan dari pemuka agama Katolik untuk berangkat ke Amerika. Nanti insya Allah ketemu di California. Katanya mau ngawal Abah ke Amerika. Siap. Besok saya dapat undangan dari Amerika, insya Allah berangkat tanggal 20 Desember. Nanti kalau mau ngikut kita ke California ya. Siap. Ini juga selatan timur sini ada kota Amerika. LA, Clayton. Clayton. Terus yang ketiga kuliah di Sydney. Dan Gus Yusuf. Ampuh. Nomor 1 di Canberra, Australia, nomor 2 di California, Amerika, nomor 3 di Sydney, Australia. Yang keempat baru SMA kelas 1. Baru SMA. Juga pengen kuliah di luar negeri. Ya, dia pengen mau jadi dokter, tapi mau dokter mau ini minta di Inggris katanya. Dokter minta di Inggris. Minta sekolah Inggris. Pertanyaannya sekarang begini, anak 4 mau kuliah di luar negeri semua, yang 3 sudah, yang 1 belum mau jadi dokter. Mau duitnya banyak itu dari mana?
Ayo, pendapatnya dari mana? Supaya nggak seudon ini mau orang-orang ini mau. Ya, duitnya memang saya juga ada usaha kecil-kecilan. Kecilan tuh apa mau? Ada usaha kecilan. Ada kebetulan saya ada memiliki satu pasar. Memiliki satu pasar. Itu bukan cili mau. Jadi itu pasar pribadi dan milik saya. Pasar. Pasar pribadi itu berapa los? Berapa toko? Luas tanahnya hampir 5,5 hektar. Itu pasar pribadi. Iya. Waduh. Terus apa lagi mau? Terus ada. Terus yang kemarin ngirim ikan abah itu? Ada punya berapa kapal mau? Kapal juga perikanan. Kebetulan. Kemarin semalam itu yang ibu bapak yang datang mujahadah semalam itu kan lauknya ikan tuna. Loh, jajal ning ora jigo perampuh. Mujahadah zamannya makan pakai ikan tuna, Gus. Coba, kemarin mau ngirim ikan berapa ke pondok? 350 kilo. Iya. Tadi katanya bawa lagi mau. Hari ini kayaknya udah nyampe kali, ada 300 kilo lagi bawa. Oh, 300 kilo lagi. Coba, berarti nanti Gus Yusuf pulang harus bawa tuna ini. Udah nyampe belum, Bunda? Oh, belum nyampe. Apalagi usahanya mau? Selain kapal sama pasar. Ya, ada di pertanian juga. Pertanian juga. Ya. Terus ada juga kayak semacam ya ada orang jual misalnya tanah murah, kita urusin apa kita beli, kita urusin apa. Yang rencana mau bikin pesantren sama Abah di Jakarta Barat, ada tanah berapa meter tuh? Oh ini nanti. Oh nanti. Rahasia kita mau ya. Rahasia kita mau. Doakan Abah sama mau Hercules mau bikin pesantren di daerah Jakarta Barat. Oh. Tanahnya udah ada. Tanahnya sudah ada mau Sudah ada. Gak usah lokasinya mau, itu luasnya berapa sih? Ya. Dikit ya? Ada sekitar 7.000-an. 7.000 apa? Meter. 7.000 meter Jakarta. Ya Allah. Aku ning tundan iki lho, lor makam iki lho, mung 2000 meter rung ketuku tak kandhani. Masya Allah. Kowe rasa gaya santet lho kowe. Aku saiki luwih preman sangka Hercules lho, hati-hati lho kowe. Pesan mau untuk santri dan seluruh yang hadir. Oh, sekarang begini, lupa Abah. Setiap minggu tuh ya mau ngasih makan anak yatim berapa? Kalau setiap minggu itu saya kadang-kadang sama istri sering puasa. Bukan Senin Kamis, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari. 4 hari. Terus full. hari Kamisnya santri anak yatim. Hari Kamisnya menutup puasa berbaran dengan anak-anak yatim. Kadang-kadang karena situasi pandemi Covid ini karena kita batasin karena bisa 50 orang dibatasi. Itu per minggu? Per minggu. Kalau Ramadan itu mau biasanya pasti undang abah nggak bisa itu? Ramadan itu anak yatim bisa 1.500, 2.000, duapannya pun sama juga. Duapan juga sama? Sama. Jadi, dan sedekah-sedekah itu tidak membuat maung miskin ya? Ya, malah makin rezeki makin datang. Oh, tuh dengerin. Kita kalau yang ngomong Gus Reza, Gus Salam, Gus Yusuf, Gus Ipang dikira teori. Ini yang ngomong mau Hercules. Ternyata habis sedekah rezeki tambah datang. Iya, kalau kita makin sedekah, makin rezeki itu makin datang lancar, datang luar biasa. Luar biasa. Aku mikir, pasar kok pribadi loh. Usaha kecil-kecilan. Pesan untuk santri dan jamaah yang hadir dari Maung. Dan pertama, terima kasih saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri saya. Dan selama ini masyarakat mungkin di tempat pondok pesantren ini Jogja ini mendengar nama saya Hercules Preman Tanah Abang. Pada malam hari ini kita kumpul di acara ulang tahun yang ke-9 pondok pesantren di bawah pimpinan Abah Gus Miftah ini. Saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 kepada pondok pesantren Ora Aji di bawah pimpinan Abah Gus Miftah. Semoga makin sehat, amin, makin jaya, amin, dan sukses selalu. Amin.
Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan untuk Maung Hercules.